Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Martin Abdul Kasmal Farokas. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran langsung atau yang disebut direct instruction. Di sini perbedaannya itu adalah guru memegang peran utama dalam mengarahkan proses belajar. 2. Siswa berperan sebagai penerima informasi dan pelaku latihan. 3. Cocok untuk materi faktual, prosedural, atau keterampilan dasar. Yang keempat, kurang menekankan kreativitas dan eksplorasi siswa. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah pembelajaran ini berpusat pada guru, dan guru menjelaskan materi langkah demi langkah secara sistematis. Dan langkah atau sinteks, penjelasan konsep, demonstrasi, latihan terarah, dan evaluasi. Tujuannya agar siswa memahami konsep atau keterampilan dasar dengan cepat dan tepat. Selanjutnya deskripsinya yaitu model ini berpusat pada guru atau teacher centered, di mana guru menjadi sumber utama informasi. Pembelajaran dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah penjelasan, demonstrasi, latihan bimbingan, dan latihan mandiri. Nah, maksudnya di sini tuh model ini sangat efektif untuk mengajarkan pengetahuan faktual, keterampilan prosedural, dan pelatihan dasar. Dan guru menjadi sumber utama informasi, sementara siswa mendengarkan, memperhatikan, dan meniru contoh. Oke, selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran inquiry atau yang disebut inquiry based learning. Di sini perbedaannya itu terletak berpusat di sini perbedaannya itu model ini yaitu berpusat pada siswa dan menekankan proses menemukan bukan menghafal. Dan juga guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing saja. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan rasa ingin tahu. Nah, di sini pembelajaran yang mendorong siswa menemukan pengetahuan melalui penyelidikan. Nah, langkah-langkahnya itu yang menanya, mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan. Tujuannya supaya mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan kemampuan ilmiah siswa. Deskripsinya, model ini menempatkan siswa sebagai penemu pengetahuan. Mereka belajar melalui proses penyelidikan ilmiah, bertanya, mengamati, bereksperimen, dan menarik kesimpulan. Nah, model ini menekankan aktivitas eksploratif siswa. Guru hanya memberi arahan awal atau pernyataan pemicu, lalu siswa sendiri yang mencari jawaban sendiri melalui observasi dan eksperimen. Oke, selanjutnya nomor 3, ada model pembelajaran berbasis proyek, atau Project Based Learning, PJBL. Di sini, model ini fokus pada produk dan proses pembuatan proyek, mengembangkan pengetahuan dari berbagai bidang, melatih keterampilan kolaborasi, riset, dan tanggung jawab, menumbuhkan kemandirian dan kreativitas siswa. Nah, di sini model ini pembelajaran melalui proyek nyata dan kompleks. Nah, langkah-langkahnya penentuan topik, perencanaan proyek, pelaksanaan, dan mempresentasikan hasil yang didapatkan. Nah, tujuannya supaya apa? Mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi. Deskripsinya yaitu model ini mendorong siswa untuk belajar melalui proyek nyata yang kompleks, menentang, dan memerlukan waktu lama. Hasil akhir berupa produk nyata atau presentasi hasil kerja. Nah, di sini siswa mempelajari konsep melalui kegiatan proyek yang membutuhkan waktu dan riset. Hasil akhirnya berupa produk nyata atau laporan. Selanjutnya model yang nomor 4 ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, di sini model ini fokus pada kerjasama, interaksi sosial, dan tanggung jawab bersama.
Dan juga guru berperan sebagai pengatur dinamika kelompok, juga menumbuhkan sikap empati, saling menghargai, dan komunikasi efektif. Oke, di sini pembelajaran ini dalam kelompok kecil yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tidak hanya individu, tetapi kelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuannya agar apa? Meningkatkan kemampuan sosial dan tanggung jawab antar anggota. Deskripsinya yaitu model ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap tugas individu sekaligus keberhasilan kelompok. Nah, di sini siswa bekerja dalam tim, saling berbagi peran, dan saling membantu memahami materi, dan juga hasil pembelajaran dihargai secara kelompok dan individu. Yang nomor 5 ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Di sini model ini masalah dijadikan titik awal pembelajaran, bukan hasil akhir. Fokus pada pemecahan masalah dan berpikir tingkat tinggi. Guru memfasilitasi proses berpikir, bukan memberikan jawaban langsung. Nah, di sini pembelajaran ini dimulai dari masalah nyata yang harus dipecahkan dan agar mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Deskripsinya, model ini dimulai dari suatu masalah nyata dalam kompleks yang relevan dengan kehidupan siswa. Siswa mencari solusi dengan berpikir kritis, berdiskusi, dan menggunakan berbagai sumber informasi. Nah, di sini masalah itu digunakan sebagai sarana untuk motivasi siswa berpikir dari dan mencari solusi. Nah, pembelajaran menjadi bermakna karena terkait dengan kehidupan nyata. Selanjutnya yang nomor 6. Model pembelajaran konstruktivisme atau constructivist learning. Nah, di sini pengetahuan bukan ditransfer, tapi dikonstruksi oleh siswa sendiri. Menekankan pengalaman nyata, refleksi, dan diskusi, guru bertindak sebagai pemandu proses pembentukan pemahaman. Oke. Di sini, siswa itu membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Nah, tujuannya supaya apa? Membantu siswa memahami konsep secara mendalam melalui pengalaman. Deskripsinya, model ini berangkat dari teori bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan refleksi. Guru tidak memberi informasi langsung, tetapi menciptakan kondisi agar siswa dapat menemukan makna dari pengalaman belajar. Di sini, guru menjadi pembimbing agar siswa dapat menemukan sendiri konsep atau prinsip dari pengalaman nyata. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi based learning. Nah, di sini mengintegrasikan teknologi seperti komputer, video, atau platform daring. Juga mendukung pembelajaran jarak jauh dan fleksibel, dan juga mendorong literasi digital dan kemandirian belajar. Dan di sini maksudnya itu proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, atau media interaksi seperti Zoom, seperti Meet itu. Tujuannya supaya apa? Meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas belajar. Contohnya pada masa pandemi, itu kan diwajibkan untuk online bukan offline. Karena kalau offline maka akan banyak maka penyakit akan menular, mudah menular. Nah, disitulah diwajibkan untuk online saja supaya apa? Meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas belajar. Deskripsinya yaitu model ini membantu siswa belajar kapanpun dan dimanapun, sangat cocok untuk pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh itu dan blended learning. Nah, contohnya itu guru memberikan tugas melalui Google Classroom dan siswa mengumpulkan secara daring. Nah, contohnya di sini seperti
yang diterapkan di kampus Unzah saat ini yaitu Edlink. Nah, di situ guru bisa memberikan soal sekaligus pilihan jawaban agar siswa bisa eee, apa ya, siswa mengumpulkan tugas secara online, betul. Yang nomor 8 yaitu model pembelajaran flipped classroom atau kelas terbalik. Nah, di sini proses belajar dibalik. Teori di rumah, praktik di kelas. Kegiatan di kelas lebih interaktif dan fokus pada penerapan. Dan guru berfungsi sebagai pembimbing dan fasilitator saat kegiatan tatap muka. Nah, maksudnya di sini itu, siswa mempelajari teori di rumah melalui video atau modul, lalu melakukan diskusi atau praktik di kelas. Nah, di sini deskripsinya itu dalam model ini siswa belajar materi di rumah terlebih dahulu melalui video atau modul, kemudian menggunakan waktu di kelas untuk diskusi dan praktik penerapan konsep. Maksudnya model ini membalik kebiasaan belajar tradisional, di mana siswa menonton materi sebelum masuk kelas, sehingga waktu di kelas digunakan untuk praktik dan diskusi atau pemecahan masalah saja. Oke, selanjutnya yaitu model nomor 9, model pembelajaran berbasis kompetensi atau competency based learning. Di sini penilaian berdasarkan penguasaan kompetensi, bukan nilai rata-rata. Dan siswa bisa belajar dengan kecepatan masing-masing dan menekankan hasil nyata berupa keterampilan atau kemampuan yang terukur. Nah, di sini maksudnya itu pembelajaran berfokus pada penguasaan kompetensi tertentu, bukan lamanya waktu belajar. Nah, tujuannya menjamin setiap siswa benar-benar menguasai keterampilan atau kemampuan yang diterapkan. Nah, deskripsinya di sini model ini menekankan penguasaan kompetensi atau keterampilan tertentu. Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan individu siswa, bukan waktu atau jumlah pertemuan. Setiap siswa belajar dengan kecepatan berbeda. Ya kan pasti, sesuai kemampuannya. Nah, dan penilaian dilakukan sampai siswa benar-benar menguasai materi. Yang terakhir atau yang ke-10, di sini ada model pembelajaran scientific learning. Nah, di sini berorientasi pada proses ilmiah dan pembuktian fakta, dan juga melatih keterampilan berpikir analis, logis, dan sistematis, cocok untuk pembelajaran berbasis riset dan sains. Oke, di sini maksudnya itu model yang ini yang berlandaskan metode ilmiah, scientific method, untuk menemukan konsep melalui langkah sistematis. Nah, tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, kritis, dan analitis. Deskripsinya yaitu model ini menggunakan pendekatan ilmiah 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, dan model ini sering digunakan dalam kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, model ini sesuai dengan kurikulum nasional Indonesia, melatih siswa melakukan penelitian sederhana dan menyimpulkan hasil secara logis. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.